Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Fauzi dari Prodi Pendidikan Teknologi Informasi kelas C dengan digit terakhir 103. Di sini saya akan membahas tentang model infrastruktur jaringan. Yang pertama itu ada pengertian infrastruktur jaringan. Infrastruktur jaringan merupakan sebuah kumpulan sistem komputer yang saling berhubungan, dihubungkan oleh berbagai macam bagian dari sebuah arsitektur telekomunikasi. Secara khusus, infrastruktur ini mengacu pada organisasi dan berbagai bagian konfigurasi dari jaringan komputer individu sampai pada router, kabel, wireless access point, switch, backbone, network protokol, dan network access metodologi. Infrastruktur sendiri terbagi menjadi dua, yaitu infrastruktur fisik dan infrastruktur logik. Yang pertama ada infrastruktur fisik. Infrastruktur fisik sesuai dengan namanya, yaitu fisik, maka akan banyak berhubungan dengan komponen fisik suatu jaringan. Tentunya sesuai dengan desain jaringan yang dibuat, seperti yang berhubungan dengan masalah perkabelan jaringan, yaitu kabel jaringan yang sesuai dengan topologi jaringan yang dipakai. Misal, jika ada dalam jaringan Anda memakai backbone gigabit Ethernet, maka sudah seharusnya Anda memakai kabel CAT5E yang bisa mendukung speed gigabit. Yang kedua ada semua piranti jaringan seperti router yang memungkinkan komunikasi antar jaringan lokal yang berbeda segmen. Dua ada switches, bridge yang memungkinkan host terhubung ke jaringan. Yang ketiga ada server yang meliputi seperti server data file, exchange server, DHCP server untuk layanan IP address, DNS server, dan lain-lain. Yang keempat ada infrastruktur fisik bisa termasuk di dalamnya teknologi Ethernet dan standar wireless, jaringan telepon umum PSTN, asynchronous transfer mode, dan semua metode komunikasi dan jaringan fisiknya. Yang kedua ada infrastruktur logikal. Infrastruktur logikal dari suatu jaringan komputer bisa merupakan komposisi dari banyak elemen-elemen software yang menghubungkan, mengatur, dan mengamankan host pada jaringan. Infrastruktur logikal ini memungkinkan terjadi komunikasi antar komputer melewati jaringan fisik yang sesuai dengan topologi jaringan. Sebagai contoh dari infrastruktur logikal ini adalah komponen-komponen seperti Domain Name System atau DNS, yang merupakan sistem untuk memberikan resolusi name dari permintaan resolusi name dari klien. Kemudian Directory Service yang merupakan layanan directory untuk mengautentikasi dan otorisasi user untuk masuk dan menggunakan research jaringan. Kemudian protokol-protokol jaringan seperti protokol TCP atau IP, protokol jaringan yang sangat populer dan paling banyak dipakai sebagai protokol jaringan dari berbagai platform jaringan baik berplatform Windows, Linux, Unix. Yang kedua ada infrastruktur jaringan. Model infrastruktur jaringan umumnya merujuk pada representasi atau rancangan sistem yang digunakan untuk mengatur dan mengelola komunikasi data antara perangkat dalam suatu jaringan. Ini mencakup perangkat keras atau hardware seperti router, switch, dan kabel, serta perangkat lunak software seperti protokol komunikasi dan sistem manajemen jaringan. Beberapa model infrastruktur jaringan yang umum digunakan meliputi: yang pertama ada model OSI atau Open System Interconnection.
Ini adalah model konseptual yang menggambarkan cara komunikasi jaringan seharusnya berlangsung. Model ini terdiri dari 7 lapisan, mulai dari lapisan fisik hingga lapisan aplikasi. Yang kedua ada model TCP atau IP. Model ini merupakan implementasi praktis dari OSI yang digunakan secara luas dalam jaringan komputer saat ini. Model ini terdiri dari 4 lapisan, lapisan jaringan, lapisan internet, lapisan transportasi, dan lapisan aplikasi. Yang ketiga ada model hierarki jaringan. Ini adalah model yang menggambarkan hierarki dalam sebuah jaringan yang terdiri dari beberapa tingkat seperti jaringan lokal, LAN, jaringan metropolitan, MAN, dan jaringan luas, WAN. Setiap tingkat memiliki karakteristik dan fungsi yang berbeda. Yang keempat ada model peer-to-peer. Ini adalah model di mana setiap perangkat dalam jaringan memiliki kemampuan yang sama dan dapat bertindak sebagai klien atau server. Yang kelima ada model client server. Ini adalah model di mana beberapa perangkat atau klien meminta layanan atau sumber daya dari perangkat lain dalam jaringan. Yang ketiga, kelebihan dan kekurangan. Setiap model yang disebutkan tadi itu memiliki kelebihan dan kelemahan tertentu tergantung pada kebutuhan dan skenario penggunanya, dan perlu dipertimbangkan sesuai dengan kebutuhan spesifik jaringan dan lingkungan operasionalnya. Pemilihan model infrastruktur jaringan yang tepat sangat penting untuk memastikan kinerja dan keamanan yang optimal dalam suatu jaringan. Berikut kelebihan dan kekurangan dalam setiap model. Yang pertama, model OSI atau Open System Interaction. Kelebihannya, konsepnya yang jelas. OSI menyediakan pandangan yang terstruktur dan terorganisir tentang fungsi-fungsi yang terlibat dalam komunikasi jaringan. Terus ada interoperabilitas, memisahkan lapisan-lapisan, memungkinkan untuk pengembangan teknologi di setiap lapisan tanpa memengaruhi yang lain. Kemudian ada pembelajaran dan pengajaran. Struktur yang terorganisir membuatnya berguna dan dalam pendidikan dan pemahaman tentang protokol jaringan. Kemudian kekurangannya. Yang pertama ini ada kompleksitas. Dengan 7 lapisan yang berbeda, implementasi OSI bisa menjadi rumit dan memerlukan overhead tambahan. Kurangnya kesesuaian dengan implementasi. Beberapa aspek OSI tidak selalu terwujud dalam implementasi praktis, seperti dalam model TCP dan IP. Yang kedua, ada model TCP atau IP. Kelebihan model ini penerapan yang lebih sederhana dibandingkan dengan OSI. TCP atau IP lebih mudah diimplementasikan dan dilakukan secara luas di seluruh internet. Skalabilitas TCP atau IP telah terbukti sangat scalable, memungkinkan pertumbuhan dan pengembangan jaringan dengan mudah. 3. Efisien. Model ini terbukti efisien dalam penggunaan sumber daya jaringan. Kemudian kekurangan dari model TCP atau IP. Kurangnya struktur formal. Beberapa kritikus menemukan bahwa kurangnya struktur formal dalam TCP/IP dalam membuatnya sulit untuk dimengerti dan dikelola. Kemudian kerentanan keamanan. Dalam beberapa kasus, TCP/IP memiliki kerentanan keamanan yang perlu diatasi melalui lapisan tambahan seperti protokol keamanan yang disesuaikan. Yang ketiga adalah model hierarki jaringan. Kelebihan dari model ini organisasi yang jelas. Model ini memberikan pandangan hierarkis tentang berbagai jenis jaringan, memudahkan perancangan dan manajemen. Skalabilitas struktur
Hierarkis memungkinkan untuk penambahan dan perluasan yang mudah sesuai kebutuhan. Kekurangannya keterbatasan fungsionalitas. Model ini mungkin tidak sesuai dengan semua jenis jaringan atau skenario seperti jaringan peer-to-peer. Yang kedua, kompleksitas implementasi. Mengelola jaringan yang memiliki banyak tingkat hierarki bisa menjadi rumit tergantung pada skala dan kebutuhan jaringan. Yang keempat ada model peer-to-peer. Kelebihannya desentralisasi. Tidak adanya titik pusat membuatnya lebih tahan terhadap kegagalan dan lebih sulit untuk diserang secara luas. Yang kedua, ada skalabilitas. Model ini dapat dengan mudah berkembang seiring dengan pertumbuhan jumlah perangkat yang terhubung. Kekurangannya, kurangnya kontrol sentral. Dalam beberapa kasus, kurangnya kontrol pusat bisa menyebabkan tantangan dalam manajemen dan keamanan jaringan. Kinerja tidak konsisten karena ketergantungan pada sumber daya perangkat individu. Kinerja jaringan P2P bervariasi secara signifikan. Yang kelima ada model client server. Kelebihannya manajemen sentral. Kehadiran server pusat memudahkan manajemen pemeliharaan dan kontrol jaringan. Terus ada keamanan. Model ini memungkinkan implementasi kontrol akses yang ketat dan perlindungan data di level server. Kemudian kekurangannya ketergantungan terhadap server. Kegagalan server pusat dapat mengakibatkan gangguan layanan bagi pengguna yang terhubung. Dan kedua ada skalabilitas terbatas. Dalam beberapa kasus model ini mungkin kurang skalabel jika jumlah klien melebihi kapasitas server yang tersedia. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.